Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Anggrani dengan NIM 232180142 kelas PGSD semester 4 kelas D, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5. Materi kali ini yaitu tentang mendengar karena bunyi. Slide pertama yaitu tujuan pembelajaran dari mendengar karena bunyi. Yang pertama yaitu menyelidiki bagaimana kita bisa mendengar. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Gelombang yang dihasilkan oleh bunyi termasuk dalam gelombang mekanik. Lalu bagaimanakah cara gelombang mekanik merambat? Gelombang mekanik dapat merambat melalui media-media seperti zat padat, zat cair, dan gas. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan media untuk merambat. Bunyi merambat berarti bunyi dapat menyebar melalui media rambatnya. Bagaimana proses bunyi bisa terjadi? Seperti pada gambar yang ada, yaitu ada orang yang bertepuk tangan. Nah, amati gambar tersebut. Apa yang terjadi jika kalian bertepuk tangan di dekat telinga? Dapatkah kalian mendengar sesuatu? Setelah dilakukan, jawabannya yaitu iya, akan terdengar bunyi dari tepukan tersebut. Perintah yang kedua, arahkan tepukan tangan dari jarak dekat dan jauh. Dapat kalian mendengar sesuatu? Selanjutnya, bagaimana bunyi yang dihasilkan? Apakah keras atau lembut? Soal yang selanjutnya, apa yang bisa disimpulkan dari pertanyaan di atas? Jawabannya, jika tepukan jauh, bunyi yang ditangkap lembut. Jika tepukan dari dekat, bunyi yang ditangkap akan keras. Bagaimana kita bisa mendengar? Gelombang suara yang dihasilkan oleh tepukan kedua tangan akan ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan menuju ujung saraf, kemudian diteruskan menuju otak. Otak kemudian menafsirkan sinyal ini sebagai bunyi yang dapat dideskripsikan, sehingga kita dapat mendengar suara dari tepukan kedua tangan tersebut. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Perhatikan gambar yang ada. Ketika berada di dalam rumah, mengapa bisa terdengar suara kambing? Jawabannya, karena bunyi dapat merambat ke segala arah, salah satunya lewat udara, maka suara kambing tetap akan terdengar dari dalam rumah tanpa melihat langsung sumber bunyinya. Sifat bunyi yang kedua, perhatikan gambar yang ada, yaitu dua orang yang sedang bermain telepon-teleponan dari sebuah kaleng. Menurut kalian, jika anak laki-laki berbisik lewat telepon tersebut, apakah suara tersebut akan terdengar oleh anak perempuan? Jawabannya iya. Suara anak laki-laki bisa terdengar oleh anak perempuan karena suara dapat merambat melalui kertas dan benang yang merupakan zat padat. Dengan demikian, bunyi membutuhkan media untuk merambat, yaitu melalui zat padat, zat cair, ataupun zat gas seperti udara, sehingga bunyi tidak hanya merambat melewati udara. Perlu diingat, bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan tidak dapat terdengar pada ruang hampa. Hal ini terjadi karena partikel yang tersusun pada benda padat sangat rapat satu sama lain dan memiliki gaya tarik-menarik yang kuat. Sedangkan pada ruang hampa, tidak ada partikel penghantar bunyi, sehingga bunyi tidak dapat terdengar pada ruang hampa. Sifat-sifat bunyi yang ketiga. Pada gambar di atas ada percobaan berteriak di dalam ruangan yang kosong. Apa yang terjadi? Ketika berteriak di dalam ruang yang kosong, suara akan dipantulkan oleh dinding sehingga menghasilkan gema atau gaung. Sedangkan
Jika ruangan dipenuhi perabotan, suara akan terdengar lebih lemah karena sebagian suara akan direndam oleh beberapa barang yang ada pada ruangan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan sifat-sifat bunyi yang ketiga, yaitu bunyi memiliki sifat yang dapat dipantulkan. Untuk memperkuat pemahaman tentang bunyi, mari berlatih bersama. Baca dan kerjakan pernyataan-pernyataan tersebut dengan memilih benar atau salah. Selamat mencoba. Selanjutnya yaitu penerapan konsep gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gelombang bunyi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu ada pengeras suara atau speaker untuk memperkuat suara. Selanjutnya itu berbicara, menyanyi, dan berinteraksi, yaitu merupakan penggunaan bunyi secara langsung menggunakan suara. Selanjutnya ada gitar. Gelombang bunyi digunakan untuk menghasilkan suara pada alat musik gitar. Selanjutnya yaitu ada jam beker. Gelombang bunyi digunakan untuk mengirim suara pada jam beker sehingga terdengar bunyi alarm. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.